Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Tian Citremidi. Saya dari kelas Psikologi Islam 4B. Saya akan memenuhi mata kuliah Psikologi Kognitif. Dan saya akan membahas tentang sensasi dan persepsi. Oke, langsung aja kita membahas tentang sensasi dan persepsi. Sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang diterima tersebut. Meskipun alat indera yang menerima stimulus sama pada setiap manusia, persepsi atau intraprestasinya bisa berbeda. Pertama, kita akan bahas sensasi terlebih dahulu. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin, yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih umum, sensasi bisa berartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sensasi. Seperti dibahas sebelum-sebelumnya, sensasi merupakan hasil dari penerimaan alat indera terhadap stimulus di sekitarnya. Ya, beberapa jenis sensasi yang dibedakan berdasarkan alat indera penerimaannya, yaitu yang pertama, sensasi penglihatan. Salah satu alat indera kita adalah mata. Menerima stimulus berupa cahaya, melalui penglihatan seseorang manusia bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pemandangan di sekitarnya atau sebaliknya, melihat keburukan-keburukan di lingkungannya. Yang kedua, ada sensasi pendengaran. Stimulus yang ada di lingkungan adalah suara yang diterima oleh indera pendengaran, yaitu telinga kita. Telinga kita berfungsi untuk mendengarkan suara manusia, hewan, atau suara-suara di lain sekitar kita, yang kemudian akan diteruskan oleh saraf ke otak. Melalui proses ini, kita bisa mengalami sensasi suara indah berupa senang lagu, musik, dan lain-lain. Yang ketiga, sensasi peraba. Kulit merupakan alat indera manusia yang terluas dan paling luar. Selain melindungi organ dalam tubuh di lingkungan luar, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Melalui kulit, kita bisa mendapatkan sensasi lembut atau kasarnya suatu permukaan bunda, hingga merasakan sensasi rasa sakit saat kulit terluka pada benda tajam. Yang keempat, sensasi pengecap. Sensasi selanjutnya yang bisa kita rasakan adalah sensasi rasa lezatnya makanan buatan ibu, hingga sensasi pahitnya meminum obat. Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor di indera pengecap, yaitu lidah kita. Setiap makanan atau minuman, bahkan zat lainnya yang masuk ke dalam mulut, akan bersentuhan dengan lidah kita dan merespon dengan sensasi yang rasa berbeda-beda. Yang terakhir yaitu sensasi penciuman. Sensasi penciuman yang didapatkan oleh alat penciuman kita yaitu hidung. Melalui alat indera ini, kita bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap. Kita pun bisa mencium aroma lezat makanan dari restoran favorit kita. Dalam terjadinya proses sensasi tersebut, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, seperti jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus, dan lain-lain. Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi signifikasi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi sensasi, misalnya kondisi alat indera yang menerima stimulus, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri. Maka, bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang dirasakannya. Konsep sensasi dalam psikologi dianggap memegang pengaruh penting terhadap perilaku manusia. Dari sensasi yang dirasakan, akan memunculkan respon yang selanjutnya dapat menentukan reaksi kita terhadap stimulus yang diterima tersebut. Namun, hal ini tidak berdiri sendiri karena fungsi kognitif kita pun akan turut andil dalam menentukan perilaku. Maka, konsep sensasi dalam psikologi sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif serta perasaan manusia untuk menghasilkan sebuah perilaku manusia. Lanjut, kita masuk ke persepsi. Nah, persepsi adalah proses di mana kita menyimpulkan objek yang kita dapat dan itu belum tentu benar. Karena persepsi semua orang itu berbeda loh. Dan persepsi itu juga sangat berhubungan dengan apa yang kita alami dahulu. Contoh lainnya, sensasi menyentuh permukaan meja yang kasar, sensasi mencium aroma makanan, dan lain-lain. Tentu hal ini berbeda dengan persepsi yang terkadang salah diartikan sama dengan sensasi. Ketika sensasi lebih bersifat perasaan, persepsi lebih berhubungan dengan kognisi. Sensasi juga lebih bersifat pasti, mendasar, dan merupakan fakta kasar. Hal ini berbeda dengan persepsi yang melibatkan interpretasi, perkonseptualisasi, dan bersifat bias. Contoh, ada seorang teman yang membawa durian di dalam kelas. Nah, proses sensasinya itu tentu sensasinya melihat dengan mata. Bentuk durian, ada durinya. Kemudian, dari proses penciuman, yaitu hidung. Mencium bau durian yang sangat hangat banget ya. Nah, berbeda di sini adalah pasti proses persepsinya. Karena proses persepsi seseorang itu berbeda-beda dan nggak ada yang sama. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, mungkin hanya
ini materi yang dapat saya sampaikan mengenai sensasi dan persepsi. Semoga yang menonton video ini bisa mengerti tentang apa sensasi dan persepsi, bagaimana perbedaannya, proses terjadinya sensasi dan persepsi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.